Tanah saya. Tolong jangan siksa saya, Pak. Tanah itu harus kembali ke tangan saya. Saya nggak pernah nyiksa siapapun, Bu Ira. Jangan asal bicara. Lepaskan tangan saya. Saya harus pergi ke kantor. Bu Ira, ini masih pagi. Jangan membuat keributan di rumah orang. Pak Maman, memangnya apa yang terjadi kepada Bu Ira bisa marah-marah seperti ini di rumah Pak Maman? Ini Bu Ira meminta tanah yang sedang saya tempati untuk dikembalikan kepadanya. Tapi Bu Ira tak mau memberi uang sepeser pun kepada saya. Pak, Bapak, ingat kan tanah yang kita jual ke Pak Maman? Iya, Bapak ingat. Emangnya kenapa, Bu? Kok tiba-tiba ngebahas tanah itu? Kita kan sudah menjualnya beberapa tahun lalu. Itu dia, Pak, masalahnya. Sekarang keuangan kita itu sedang menurun drastis. Ibu nyesel jual tanah itu. Enak banget. Kalau mau nyesel kenapa nggak dari dulu? Sekarang tanah itu sudah dibangun rumah oleh Pak Maman. Ibu tahu, tapi keuangan kita gimana, Pak? Emangnya Bapak mau hidup miskin? Pak, ayo dong cari cara supaya tanah itu kembali ke tangan kita. Ibu nggak mau hidup kelaparan seperti ini. Pakai cara apa supaya tanah itu bisa kembali? Uang aja kita nggak ada kan? Udahlah, nanti juga Bapak dapat kerjaan lagi. Lama kalau nunggu Bapak dapat kerjaan mah. Yang ada ibu mati karena kelaparan. Lagian kenapa sih keuangan kita tuh harus menurun? Ya Allah, Bu, namanya juga rezeki. Nggak ada yang tahu, Bu. Udah syukuri aja. Yang penting ibadah kita jangan berkurang. Oh, jadi Bapak nggak mau berusaha? Oke, biar Ibu aja yang berusaha. Ibu akan lakuin sesuatu terhadap Pak Maman. Apa? Lakuin sesuatu? Maksudnya gimana, Bu? Jangan-jangan Ibu bakal rebut tanah itu lagi. Pak Maman harus mengembalikan tanah itu dan kita jual ke orang lain. Hah? Apa? Tapi tanah itu sudah menjadi hak milik Pak Maman. Bukan, tanah itu milik kita. Masih milik kita, Pak. Ibu akan rebut kembali tanah itu. Jangan, Bu, jangan. Nanti Ibu menimbulkan keributan di kampung ini. Ibu nggak peduli. Tanah itu milik Ibu. Hanya milik Ibu. Paham? Pokoknya, apapun caranya akan aku lakukan demi mendapatkan tanah itu. Entah itu cara yang sulit sekalipun. Aku akan lakukan dengan gigih. Bu, Ibu mau pergi kemana, Bu? Jangan bilang si Ibu mau datang ke rumah Pak Maman. Bu Ira, tumben berkunjung ke rumah saya. Ada apa, Bu? Saya mau minta hak saya sama Pak Maman. Hak? Maksudnya hak apa, Bu Ira? Memangnya saya melakukan apa? Kembalikan tanah saya ini. Tanah ini milik saya dan keluarga saya. Pak Maman harus mengembalikan tanah itu secepatnya. Kalau enggak, saya akan tuntut Pak Maman. Tanah yang ada di bawah rumah ini milik saya. Tapi tanah ini sudah menjadi milik saya. Mana mungkin Bu Ira dengan mudah meminta kembali tanpa memberi saya uang. Buat apa saya ngasih uang? Tanah ini kan milik saya, Pak Maman. Jadi cepat, Pak Maman kembalikan tanah saya sekarang juga. Saya nggak mau, Bu Ira. Tanah ini sudah sah menjadi milik saya. Bahkan saya membeli tanah ini dengan surat-surat resmi dari Bu Ira sendiri. Kalau Bu Ira ingin mengambil kembali tanah ini, kenapa dulu Bu Ira menjual tanah ini kepada saya? Kenapa setelah beberapa tahun Bu Ira malah seperti ini? Saya menyesal karena telah menjual tanah ini. Sekarang keuangan keluarga saya hancur. Saya nggak peduli. Tanah ini milik saya. Ini adalah hak saya. Bukan, tanah ini milik saya. Pak Maman harus mengembalikan surat-surat tanah itu sekarang juga. Mumpung saya masih ada di hadapan Pak Maman. Kalau saya bilang enggak ya enggak, Bu Ira. Jangan memaksa seperti orang gila. Makanya kalau memang nggak tahu ke depannya akan seperti apa, jangan gegabah menjual tanah kepada orang lain. Saya nggak gegabah. Pak Maman cepat kembalikan surat-suratnya. Saya nggak punya waktu banyak untuk berurusan dengan Bu Ira. Saya harus pergi ke perusahaan saya. Oke, kalau Pak Maman gak mau, saya akan membawa ini ke polisi. Dan Pak Maman akan ditangkap karena telah mencuri atau mengakui hak milik orang lain. Silakan saja, saya nggak akan takut. Polisi juga akan tahu siapa di sini yang pantas mendapatkan hukuman. Pak Maman tunggu, Pak. Pak Maman, jangan pergi gitu aja. Bapak harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa, Bu Ira? Saya nggak ada salah apa-apa sama Bu Ira. Apa yang harus dipertanggungjawabkan? Tanah saya. Tolong jangan siksa saya, Pak. Tanah itu harus kembali ke tangan saya. Saya nggak pernah nyiksa siapapun, Bu Ira. Jangan asal bicara. Lepaskan tangan saya. Saya harus pergi ke kantor. Bu Ira, ini masih pagi. Jangan membuat keributan di rumah orang. Pak Maman, memangnya apa yang terjadi kepada Bu Ira bisa marah-marah seperti ini di rumah Pak Maman? Ini Bu Ira meminta tanah yang sedang saya tempati untuk dikembalikan kepadanya. Tapi Bu Ira tak mau memberi uang sepeser pun kepada saya.
Bohong, tanah ini milik saya. Jangan percaya dengan Pak Maman. Oh, sudah cukup. Dulu ibu mohon-mohon kepada saya untuk membeli tanah ini. Sekarang ibu berulah kembali dengan cara meminta untuk mengembalikan tanah ini. Enggak semudah itu. Ibu harus memberi uang kepada saya. Aduh Bu Ira, jangan banyak tingkah deh. Saya keganggu karena suara ibu. Kalau memang sudah dijual, kenapa minta dikembalikan? Kalau memang mau, harusnya Bu Ira memberikan uang kepada Pak Maman. Udah sana pulang, tindakan Bu Ira sangat berlebihan. Oh, jadi kalian ingin membela orang yang salah. Di sini saya korban. Korban apa lagi Bu Ira? Udahlah jangan ngelantur gitu. Saya harus pergi bekerja. Enggak boleh. Pak Maman harus menyerahkan tanah ini kepada saya sebelum Bapak pergi. Ish, udah sana pergi. Tuh suara kenceng banget kayak toa. Bu Ira, jangan halangi jalan saya. Saya harus pergi ke kantor. Permisi Bu. Pak Maman, jangan pergi Pak. Aduh, ini semua tuh gara-gara kalian. Dasar ibu-ibu rempong, bikin keributan pagi-pagi. Udah sana pulang, bikin kesel aja pagi-pagi. Ayo Bu, kita pergi. Kalau cara ini gak berhasil, aku akan lakuin cara yang lebih gila lagi. Kenapa semua orang lebih percaya sama Pak Maman? Padahal tanah itu jelas milikku. Kenapa gak ada yang percaya? Kira-kira aku harus ngelakuin cara apa lagi ya? Aku gak mau tahu. Pokoknya tanah itu harus kembali ke tanganku secepatnya, supaya aku juga punya banyak uang dengan waktu yang cepat. Bu, ada apa lagi sih? Itu loh Pak Maman nolak keras untuk mengembalikan tanah itu ke ibu. Padahal ibu udah bicara baik-baik sama Pak Maman. Bu, udah ya, tanah itu bukan hak kita lagi. Tanah itu sudah menjadi milik Pak Maman sepenuhnya. Mau kamu bicara sebaik apapun, Pak Maman gak akan pernah mau mengembalikan tanah itu kalau kita gak bayar, Bu. Bapak kenapa gak bisa dukung ibu? Harusnya Bapak itu di pihak ibu, bukan pihak Pak Maman. Tindakan ibu ini salah. Buat apa Bapak ada di pihak yang bersalah? Oh, jadi gitu. Bapak benar-benar gak mau dukung ibu. Oke, gak apa-apa. Ibu bisa memiliki tanah itu meskipun berjuang sendiri. Silahkan coba aja Bu. Ibu gak akan bisa mendapatkan tanah itu. Bisa, ibu bisa mendapatkan kembali Pak. Bapak lihat aja. Percuma Bu, ibu pasti bakal capek sendiri. Udahlah, nyerah aja. Jangan memaksakan sesuatu yang gak akan jadi milik kita. Jangan sok tahu Pak, perkataan kamu itu seperti merendahkan ibu. Bu, jangan keras kepala. Bapak tahu ibu melakukan ini karena keuangan kita. Tapi cara ini salah. Ibu gak bisa terus memaksa. Ingat azab Bu, jangan semena-mena. Ajab, ibu gak percaya sama ajab dari Allah itu ada. Itu hanya kata-kata kiasan aja Pak. Astagfirullahaladzim Bu. Bu, kayaknya kamu udah gila deh Bu. Iya, aku emang udah gila. Kenapa? Bapak mau tinggalin aku sendirian? Silakan, aku gak butuh suami yang gak bisa mendukung istrinya sendiri. Lanjut cuci piring aja. Bapak mau cari kerjaan ke kota. Kerjaan, emang gak mampu cari kerja kayak dulu lagi. Udahlah, aku harus pikirin cara supaya aku bisa merebut tanah itu. Bu Ira, saya lihat-lihat ibu ini kayak orang kebingungan deh. Kenapa Bu Ira? Bu Enok, tahu kan tanah yang dibangun rumah sama Pak Maman itu tanah milik saya sama keluarga saya. Hah? Kok bisa? Emangnya kejadian awalnya gimana Bu? Jadi gini Bu Enok, Pak Maman itu sudah menipu keluarga saya. Bahkan sampai sekarang dia nggak pernah bayar tanah itu kepada saya. Ya Allah, kenapa Pak Maman sejahat itu? Padahal dia pengusaha sukses, sudah seharusnya punya uang banyak. Ya, seharusnya begitu. Kemarin saya datang ke rumah Pak Maman, dia malah marah-marah sama saya. Bahkan saya diancam akan dilaporkan ke pihak berwajib. Sabar ya Bu Ira, semoga ada keadilan buat Bu Ira sama keluarga juga. Saya berada di pihak Bu Ira, pasti rasanya sakit sekali kan Bu? Iya Bu Enok, rasanya sakit sekali. Tapi saya orang gak punya, saya gak bisa berbuat banyak. Sabar, nanti saya akan coba bicara dengan Pak Maman. Sebenarnya saya nggak mau ikut campur karena bukan tipe saya. Tapi karena saya tetangga dekat Bu Ira, saya akan membantu ibu. Terima kasih ya Bu Enok, ibu sudah mau berada di pihak saya. Sama-sama Bu Ira, kalau ada apa-apa cerita aja sama saya ya. Mungkin saya bisa bantu lagi. Iya Bu Enok, pasti saya akan cerita semuanya kepada Bu Enok. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, udah jangan makasih lagi. Nanti saya akan datang ke rumah Pak Maman. Lihat, aku udah berhasil membuat Bu Enok percaya. Hanya dengan tangisan palsu ini, aku yakin setelah ini warga yang lain akan lebih percaya dengan apapun yang aku katakan. Dan di perang itu, akulah pemenangnya. Saya pulang dulu ya Bu Ira. Sekalian ceritain semua yang ibu rasakan kepada warga sekitar. Saya yakin setelah ini akan banyak yang membantu Bu Ira. Mari Bu. Iya Bu Enok, hati-hati di jalan ya.
Kayaknya tanaman ini mengganggu tanda yang aku bikin deh. Aku harus cabut semua tanaman ini dengan bersih. Aduh, kenapa tanganku terasa lengket sama berat gini ya? Padahal aku cuma cabut tanaman cabai sama tomat ini. Ah, udahlah, aku cabut semua tanaman ini. Loh, kenapa semua tanaman ini kembali ke tempatnya? Perasaan udah aku cabut deh. Kenapa balik lagi ya? Aneh banget deh. Ya ampun, ada apa ini? Semua tanamannya aku cabut kembali tertanam dan kembali ke tempatnya semula. Aku nggak salah lihat kan? Aduh, kenapa tanganku jadi semakin terasa lengket gini? Emangnya tanaman cabai ada getahnya ya? Tangan aku terasa lengket banget, kayak ada lemnya. Siapa yang berani menancapkan bambu ini di halaman rumahku? Apa ini ulah Bu Ira ya? Pak Maman tahu kalau aku yang melakukan itu, biarin aja. Biarin dia juga tahu rasa. Kalau Pak Maman terus menolak aku secara mentah-mentah, aku akan lakukan hal yang lebih parah lagi. Bu Ira, saya tahu ibu yang melakukan ini. Ayo keluar Bu, kita harus bicara baik-baik. Jangan seperti anak kecil seperti ini. Halah, bicara baik-baik. Apa coba? Dasar keras kepala. Mungkin Bu Ira udah pergi. Ini lagi, kenapa harus pasang bambu segala? Apa iya Bu Ira masih menganggap tanah ini miliknya? Hahaha, lucu sekali. Aku takut dia gila karena ini. Udahlah, aku buang aja bambu-bambu ini. Merusak keindahan taman cabai sama tomat aku aja. Untung aja aku nggak ketahuan. Coba aja kalau Pak Mamat ngelihat sekitar halaman rumahnya dengan teliti, pasti aku kena nih. Ini aneh, semua tanaman milik Pak Mamat gak bisa aku singkirkan dengan mudah. Tanaman-tanaman ini kembali ke tempatnya setelah aku mencabutinya, seolah tanah ini menolak untuk aku miliki lagi. Mana tangan aku terasa berat banget lagi. Aku harus diurut nih. Ada apa ini? Kenapa Bapak Ibu ramai-ramai datang ke rumah saya? Pak Maman, jangan mentang-mentang kamu kerja di perusahaan besar, kamu seenaknya ke Bu Ira. Hah? Seenaknya gimana Bu Enok? Saya nggak pernah melakukan apapun kepada Bu Ira. Pak Maman udah menipu keluarga Bu Ira kan? Bapak belum membayar tanah yang sekarang Bapak tempati. Pak Maman gak bisa ngelak lagi. Pak Maman harus membayar tanah ini sekarang juga di hadapan kita semua. Betul, padahal di awal saya sudah percaya dengan Pak Maman, tapi setelah tahu yang sebenarnya, saya merasa kecewa. Lebih baik saya berada di pihak Bu Ira. Oh, jadi karena itu Bapak Ibu datang ke rumah saya. Ya sudah, oke, tunggu sebentar ya. Saya akan membawa bukti kuat untuk masalah ini. Bapak Ibu, saya mohon jangan pergi dulu supaya tidak ada kesalahpahaman. Aduh, lama banget sih. Emangnya Pak Maman punya bukti apa? Dia kayak yakin banget kalau dia bakal menang dalam kejahatan ini. Kita tunggu aja. Mungkin Pak Maman benar-benar punya bukti yang kuat. Tapi kita jangan langsung percaya gitu aja. Siapa tahu hanya bukti palsu. Jadi gimana? Apa kalian masih ingin menuduh saya dengan adanya surat ini? Tanah ini sudah saya bayar lunas. Saya nggak pernah menipu Bu Ira bersama keluarganya. Semua itu hanya omong kosong. Tapi kenapa Bu Ira mengaku kalau dirinya telah ditipu sama Pak Maman? Bu Ira ingin tanah ini dikembalikan ke tangannya, tapi dia nggak mau ngasih uang ke saya. Bu Ira ingin merebut tanah ini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi Bu Ira membohongi kita semua? Iya, kalian sudah tertipu oleh perkataan Bu Ira. Makanya jangan langsung percaya. Maaf ya Pak Maman, saya jadi ngerasa gak enak gini. Nggak apa-apa. Masih saya maklumi. Soalnya Bapak Ibu kan nggak tahu dengan apa yang terjadi. Bapak Ibu hanya mendengar perkataan saja. Pak Maman, maafin saya juga ya. Sekarang saya di pihak Pak Maman lagi. Kalau gitu saya mau pulang dulu ya Pak, permisi. Pak Maman, saya juga mau pulang ya Pak. Mari Pak. Iya, hati-hati ya. Jadi seperti itu akal-akalan Bu Ira. Mau dia sekeras apapun berusaha, aku yang akan menang. Aku harus bisa bawa batu kerikil ini dengan jumlah yang sangat banyak, supaya Pak Maman kebingungan karena kerikil yang ada di belakang rumahnya menghilang seketika. Sekarang aku harus mengambil tanah dalam jumlah yang sangat banyak. Ini adalah tanahku. Aku harus pakai tanah-tanah ini untuk menutupi batu-batu yang aku ambil. Meskipun tanah yang aku dapatkan hanya sedikit, aku tetap merasa senang. Mungkin dengan aku setiap hari melakukan hal yang sama, tanah ini akan menjadi milikku. Terjadi lagi. Kenapa batu kerikil sama tanahnya balik lagi kayak tadi? Ya Allah, ada apa ini? Kenapa kejadian aneh ini terus berlanjut? Aku nggak boleh terpancing dengan keanehan ini. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa membawa batu kerikil dan tanah ini ke rumah. Ini nggak adil. Kenapa aku harus mengalami kejadian aneh?
Aku mohon, jangan terulang lagi. Aku terlanjur sakit hati kepada Pak Maman. Kenapa dia nggak mau memberikan tanah ini? Apa salahnya pemilik tanah meminta haknya kembali? Aku tahu, meskipun tanah ini sudah aku jual, pemiliknya tetaplah aku, bukan Pak Maman. Dia hanya menumpang saja di tanah ini. Dia bukan pemiliknya. Aku harus pergi secepatnya dari sini sebelum Pak Maman tahu keberadaanku. Semoga di rumah nanti batu kerikil dan tanah ini tetap ada, tidak menghilang ataupun terlihat seperti kejadian tadi. Ini tidak seperti dugaanku. Batu dan tanah yang aku ambil benar-benar kembali lagi ke tempat asalnya. Bu Ira, ibu ada perlu apa lagi datang ke rumah saya? Mana pakai bawa pengki segala lagi? Ibu mau ngapain sih? Enggak, saya nggak mau ngapa-ngapain. Emangnya nggak boleh kalau saya berkunjung ke sini? Bukan nggak boleh, saya cuma takut aja kalau maksud Bu Ira itu untuk menimbulkan keributan lagi. Enggak kok, saya cuma merasa aneh aja. Soalnya kemarin malam saya datang ke sini untuk mengambil beberapa batu dan tanah yang saya butuhkan. Tapi batu dan tanah itu terus kembali ke tempat asalnya. Apa? Bu Ira berniat untuk mencuri tanah dan batu kerikil yang ada di belakang rumah saya? Saya bukan mencuri, tapi saya hanya ingin mengambil hak saya. Bu Ira, sudah berapa kali saya bilang tanah ini sudah nggak ada hubungannya sama Bu Ira lagi. Cukup, jangan lakukan hal apapun itu. Saya sudah muak dengan semua ini. Kenapa malah Pak Maman yang marah sama saya? Ya jelas saya marah sama Bu Ira. Setiap hari ibu selalu berperilaku konyol, membahas tanah, meminta tanah. Saya bosan Bu. Kalau emang mau dibawa ke jalur hukum, ayo sekarang kita ke kantor polisi. Tapi ibu harus siap menanggung akibatnya. Pergi dari rumah saya, jangan kembali lagi ke sini. Tapi Pak, saya harus dapatkan kembali tanah ini. Tolong serahkan Pak Maman. Saya bilang pergi Bu Ira, jangan keras kepala atau saya panggil polisi sekarang juga. Bikin saya tambah kesel aja, dasar nggak tahu malu. Makanya jangan sembarangan jual tanah. Giliran udah nggak punya apa-apa, malah ribet sendiri. Sepertinya aku harus menghentikan semua ini. Aku takut hal buruk akan terjadi pada aku lagi. Aku takut keanehan yang aku alami semakin parah. Mulai detik ini, aku akan berhenti memaksa untuk mengambil kembali tanah yang pernah aku jual. Tanah itu benar-benar bukan milikku lagi. Aku harus minta maaf kepada semuanya. Tapi aku harus mulai dari mana? Kesalahanku benar-benar sangat fatal. Aku berbohong dan aku berbuat gila. Tapi aku akan mencoba untuk meminta maaf. Semoga Pak Maman dan yang lainnya mau memaafkan kesalahanku. Pak Maman, Bu Enok, tolong maafkan saya. Selama ini saya telah membuat kericuhan yang serius. Telat, saya udah terlanjur kecewa sama Bu Ira. Bu Enok, saya melakukan ini karena keinginan saya untuk mengambil tanah itu. Itu hanyalah akibat dari keserakahan yang saya miliki. Pak Maman, tolong maafkan saya. Saya tahu kata maaf tidaklah cukup untuk menebus dosa dan kesalahan saya. Tapi saya benar-benar tulus meminta maaf kepada semuanya. Bu Ira, ibu pasti tahu kan semarah apa saya kemarin sama ibu. Tapi meskipun begitu, saya akan memaafkan Bu Ira. Dan saya minta masalah ini kita selesaikan dengan secara baik-baik ya. Pak Maman beneran udah maafin saya kan? Iya, saya sudah memaafkan kesalahan Bu Ira. Tapi ibu janji sama saya, ibu nggak akan berbuat gila seperti yang kemarin. Iya, saya janji Pak. Saya akan bawa suami saya ke rumah Pak Maman untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Baik, saya tunggu kedatangan Pak Edi bersama Bu Ira. Terima kasih Bu Ira, karena ibu sadar akan kesalahan ibu selama ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak mungkin untuk Pak Maman. Padahal Bapak sudah kena fitnah dari saya. Tapi Pak Maman sebaik itu karena masih bisa memaafkan kesalahan saya. Sudah, kita semua saling memaafkan. Pak, Bu, maaf ya, saya telah membuat keributan di lingkungan ini. Semoga Bapak Ibu bisa memaklumi kejadian ini. Gak apa-apa Pak, dari kejadian ini saya belajar ternyata keserakahan dalam diri seseorang bisa menguasai atau mendatangkan aura negatif yang sangat besar. Akhirnya aku bisa hidup dengan tenang tanpa adanya rasa takut. Tanganku juga sudah tidak terasa lengket ataupun berat lagi. Mungkin kemarin itu aku mendapatkan ajab dari Allah. Ternyata ajab itu benar ada. Aku senang karena semua orang mau memaafkan kesalahanku. Aku juga belajar satu hal, keserakahan hanya akan membawa masalah besar. Sesuatu yang sudah bukan hak kita tidak bisa diambil kembali begitu saja. Setelah ini aku akan hidup lebih tenang tanpa harus memikirkan tanah yang sudah bukan milikku lagi.